Oke, selamat datang di podcast Bamega, di podcast SMA Negeri 1 Klumpang Hilir. Oke, hari ini kita kedatangan tamu-tamu kece ya, tamu-tamu yang sangat cantik karena di sini semuanya perempuan kecuali saya sendiri. Saya lelaki tampan di sini. Wais, memuji diri sendiri nggak apa-apa. Oke, kita kedatangan cewek-cewek dari kelas 11 Sosum 1 ya. Kita nanti akan berbincang, entah nanti akan berbincang apa. Sebelum kita nanya lebih lanjut, saya pengen kenalan dulu yang paling ujung kanan saya. Hai guys, perkenalkan nama saya Wayan Rika Sintiawati. Halo guys, perkenalkan nama saya Adinda Derisviana. Oke, yang kiri saya. Halo guys, saya Geho Viva. Halo guys, saya Siti Slila Kumaria. Oke, Rika, Dinda, Gea dan Siti. Oke, di sini. Dan di antara 4 orang ini juga ada tim di belakang layar. Dan nanti juga akan masuk ke layar kita, boleh diklik Mas Operator. Iya, nah di sini ada 2 orang yang sangat kece lagi, yang sangat kece. Boleh kenalan dulu, mikrofonnya diaktifin, diklik di atas. Oke, majukan. Ya, dekatin lagi. Cek. Ya, Nama saya Ahmad Firman Maulana. Nama saya Lofi Faizal Arifin. oke, ada Firman dan Lofi. Dan sebenarnya di samping itu ada juga penampakan, tapi nanti kita akan lihat di kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih dari ini. Kalian kelompok berapa nih? Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 tapi dapat urutannya di belakang, guys. Tapi Iya. kita nggak apa-apa. Ini sebenarnya masih ada 1 orang lagi ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan dia segera sehat karena tadi baru ngabarin saya katanya si Fahri ya, Fahri katanya sakit ya. Fahri sangat disayangkan sekali Anda tidak bisa masuk ke dalam podcast ini ya. Padahal harapan saya supaya bisa semuanya masuk ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nanti ke depannya biar ada kesempatan lagi. Oke, hari ini dari kelompok kalian mau berbagi cerita apa nih? Tentang idola masing-masing. Tentang idola masing-masing. Ya. Oke. Oh, berarti tentang kalian ingin berdiskusi tentang sampai sekarang kalian bisa bersemangat itu karena kalian memiliki idola masing-masing. Oh iya. Kalau idola saya, siapa idola saya ini ya? Kira-kira ada begitu. yang penasaran nggak guys? Oke. Menurut kalian definisi dari idola itu apa sih? Nggak harus ini sih berdasarkan Google nggak? Maksudnya dari kalian sendiri apa sih menurut kalian idola itu? Dari Rika coba. Kalau menurut saya idola itu kayak orang yang kita kagumi. Orang yang dikagumi. Itu kalau dari Rika ya. Iya. Kalau dari Dinda, Kalau menurut saya idola itu kayak mikrofonnya gini. Dinda. Iya. Oh. Kayak apa ya? Sebenarnya sama aja kayak Rika jawabannya. Mm-mm. Orang yang kita kagumi itu. Orangnya dikagumi. Tapi orangnya nggak sama kan? Mungkin yang Enggak, dikagumi beda. berdua. Oh, beda. Oke, kalau dari Gea dan Siti, Idola saya, menurut saya idola itu seperti saya menginspirasikan mereka, Pak. menginspirasikan siapa? Ria Ricis. Oh, Ria Ricis. Oh, sudah ada langsung di-spill dia. Spill guys. Mengidolakan seseorang ya, orang yang diidolakan. Yang membuat menurut kamu kenapa kamu bisa mengidolakan orang itu? Membuat idola itu membuat kamu gimana sih? Karena saya melihat apa ya, Pak, YouTube-nya itu, Pak. Oh, menarik gitu ya. Iya, menarik. Kalau dari Siti, Menurut saya idola itu orang yang kita kagumi dan kita sukai, Pak. yang kamu kagumi dan kamu sukai. Iya. Oke. Ya, kalau menurut saya sih, kalau dari saya sendiri idola itu adalah seseorang ya yang bisa membuat saya menjadi lebih bersemangat ya. Jadi apapun yang dilakukan itu membuat saya itu lebih bersemangat sekaligus saya termotivasi entah itu dari apa ya karakternya dia gitu. Ya kalau saya lebih ke karakter sih ya. Kalau misalnya dari wajah itu kan kayaknya lebih kayak merasa kagum ya kalau misalnya sebatas suka. Tapi kalau idola kan lebih sesuatu yang meluas gitu. Kalau menurut Lofi dan menurut ini Lofi dan Firman kira-kira idola itu seperti apa menurut kalian? Ya, dari Mas Lofi dulu. Kalau menurut saya idola tuh ya kayak panutan kita loh, Pak. Ya panutan. Kalau saya kan hobinya main game, kayak panutan saya yang main game juga kayak Just No Limit. Oke. Jadi panutan ya, panutan Iya. untuk membuat kita jadi ngerasa lebih happy gitu. Iya. Karena kan kamu pemain games nih. Gamesnya mainin apa?
Mobile Legend. Mobile Legends. Bukan mainin cewek kan? Bukan. Oh, bukan. Kalau Firman apa Firman? Menurut saya Deketin lagi mikrofon. Ya. seseorang yang menurut kita hebat, Hebat. ya. Oke. Yang kita sukai, kayak contohnya kan saya suka bengkel motor, jadi saya suka nonton. Lebih ke arah hobi kamu Iya ya. gitu Pak. Yang sefrekuensi. Sefrekuensi, apa ya? Aliran kita Ya, lah gitu. gitu. Ya, gitulah, Pak. Oke, jadi di sini kita sudah melihat dari berbagai macam berbagai macam referensi terkait idola. Langsung aja kayaknya ya, langsung kita spill aja dari masing-masing kalian. Idolanya siapa yang mau spill duluan nih kira-kira? Terserah sih siapa yang mau duluan. Siapa kalau mau duluan? Rika dulu. Oke, ada Rika. Siapakah idola Anda yang membuat Anda menjadi semakin berbahagia? Atau Ya. idolanya malah jadi bikin galau nih? Iya sih Pak, sekarang lagi galau. Oh, lagi karena galau. saya ditinggal. Ditinggal siapa? Ditinggal Wamil. Memangnya dia siapa sih? Idolanya ini siapa? Dia dari Korea. Aduh, Ya, dari kalian pasti Korea. tahu. BTS. BTS. Annyeong army. Behind the Skin kalau yang saya tahunya tuh. Bukan. Oh, bukan. Jadi apa BTS itu kepanjangannya? Kalau itu saya nggak tahu. Tahu juga. Ya, pokoknya nama timnya itu BTS bahasa- gitu ya. Itu bahasa Inggris, Pak. Ah, Oh, bahasa- enggak. Bangtan Soyeondan. Nah, gitu dong. Kalau saya kan biasanya ngira BTS kan behind the skin, ya, sesuatu di ya. belakang layar. Tapi aslinya tadi Bangtan Soyeondan. Bangtan Soyeondan. Soyendan. Oh. Saya agak belibet nih ngomong Bangtan Soyendan. Oke, kenapa Rika menjadikan mereka idola? Karena awalnya sih saya nggak suka. Kayak Mm-mm. kayak saya itu kayak pertamanya apa sih kok ngidolain orang Korea gitu, padahal di apa? Di Indonesia juga ada artis-artis yang terkenal. Tapi gara-gara temen saya itu apa ya? Temen saya suka juga sama BTS, saya cari videonya di TikTok gitu. Ternyata orangnya ini kayak menginspirasi gitu. Oke, menginspirasi. Awalnya nggak suka. Iya. Awalnya nggak suka. Awalnya nggak suka, tapi lama-lama suka. Oh, ini definisi tidak suka menjadi suka. Ada istilah benci menjadi sayang kan, bisa seperti itu. Benci tapi rindu. Tapi yang benar-benar membuat kamu menjadi apa ya? Menjadi suka sama dia tuh karena apa? Karena yang saya tahu orang-orang Korea itu terkenal ganteng gitu. Ya saya mengakui sih lebih ganteng Firman dan Lofi menurut saya. Gak bercanda ya. Nanti Rika nggak terima nih karena idolanya disama-samain. Ya penting kan nggak dibilangin plastik. Oh. Oke, gimana? Kenapa Rika bisa sampai sesuka itu, seidola itu? Ya karena mereka menginspirasi dari entah itu dari lagu-lagu yang mereka ciptakan, bahkan kayak mereka tuh mengajarkan kayak apa ya, cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri. Ya jangan apa ya, masa kita mencintai orang lain tapi kita nggak cinta sama diri kita sendiri. Ya kan intinya Iya kayak gitu. iya. Definisi mencintai berlebihan sampai akhirnya terbucin-bucin gitu ya. Padahal lupa dengan bucin terhadap diri sendiri. Oke, berarti jadi lirik-liriknya juga banyak menginspirasi untuk hal itu. Iya. Oh, gitu. Bukan kalau untuk ganteng amannya terakhir-terakhir. Oh, terakhir-terakhir aja gitu ya. Tapi ya suka juga, ganteng juga ya. Suka banget. Jadi menurut Rika ini lirik-liriknya ada apa? Ada kayak sesuatu yang membuat inspirasi juga, mencintai diri sendiri gitu ya. Mirip-mirip seperti ini ya, iklan ya. Cintai ususmu setiap hari. Gitu. Itu Yakult. Itu Yakult. Yakult jangan lupa sponsor ya. nanti kalau misalnya kita ada keren nih, ada sponsornya ini. Oke, di balik itu juga kan banyak nih Rika yang tadi mungkin sudah Rika sebutin tadi ya, kayak banyak orang yang bilang kayak mohon maaf gitu kayak wah idol kok plastik kan sering-sering Iya. dengar seperti itu. Nah, menurut kamu tuh gimana itu? Setelah mendengar itu apakah kamu jadi merasa kayak apa sih jadi gitu? Ya saya sih nggak terima ya. Nggak terima juga? Iyalah. Oh. Ya kan tidak semua orang di Korea itu operasi plastik. Tapi banyak juga yang bilang BTS itu emang nggak operasi plastik. Iya, iya, Bahkan dokter bedah apa ya yang operasi plastik itu wajahnya Taehyung itu kayak gimana? Menginspirasi itu kayak biar gimana sih jelasin? Gimana ya? Saya juga bingung nih gimana. Intinya dokter
para dokter itu kayak kagum juga sama visualnya Taehyung. Wah, juga kagum. Iya, kan kayak beda aja gitu. Tapi emang jujur Taehyung tuh ganteng. Sarang Heo katanya. Ini tandanya seperti ini yang sering ini. Ini berarti awalnya dari Korea juga ya, Rika ya? Simbol yang seperti ini. Nggak tahu saya. Oh, nggak Saya tahu. cuma ngikut-ngikut aja. Oke, ternyata Rika karena saking idolanya juga ada sesuatu yang bisa menginspirasi ya. Jangan juga lah terlalu Iya. merendahkan gitu ya. Oke, itu kalau misalnya dari Rika. Kalau tokohnya yang paling disuka banget di situ siapa dari itu total anggotanya ada berapa sih? Ada 7. Ada 7. Yang paling disuka sama Rika. Awalnya sama Jun Jungkook, tapi saya malah beralih ke Min Yoongi. Min Yoongi, Itu. Iya. Kenapa ke dia? Ya nggak tahu kalau Suga itu kayak tipikal orang yang cuek, tapi padahal tuh dia tuh orangnya lemah lembut, penyayang gitu. Lovable banget ya Iya. bagi Rika ya. Saya juga suka sih ada orang Korea yang saya suka Rika. Dan saya juga terinspirasi sama dia. Siapa tuh? Namanya Kim Jong Un. Rika kenal dengan Kim Jong Un. Itu Saya tahu namanya tapi saya nggak tahu orangnya. nggak ada orangnya. Kalian tahu nggak Kim Jong Un? Nggak tahu sih. Lovi tahu nggak Vi? Tahu, Pak. Siapa Vi? Presiden. Wah. Presiden Korea Utara. Ya itu cuman bercanda aja. Oke, itu udah dari Rika. Kalau Rika di sini suka Korea karena ada beberapa lagunya yang menginspirasi sekaligus ada quotes-quotesnya yang membuat Rika menjadi mencintai dirinya sendiri. Ya mudah-mudahan nggak lama-lama sih mencintai dirinya sendiri ya. Karena di luar sana mungkin banyak yang ingin mencintai Rika tapi Rika bisa jadi sibuk ke diri sendiri. Bisa jadi ya Rika ya. Oke, setelah Rika mungkin ada yang ingin berbagi lagi. Siapa dari kalian? Ya, Slilah. Mangga atuh. Oke, Siti Slilah, siapakah idola Anda? Nadia Omara. Nadia Omara. Siapa itu Nadia Omara? Dia itu seorang yang kayak bawain cerita-cerita horor, kriminal, kriminal sama politik. Gitu. Itu yang membuat kamu menjadi suka dari apanya dia? Dari pembawaan dia cerita. Dari pembawaannya dia cerita. Tapi berarti dia YouTuber ya? YouTuber. Terus yang membuat kamu paling suka ketika dia cerita genrenya tentang apa? Horor. Horor. Berarti dapat banget feel-nya. Iya. Karena ini Siti suka, ya. Iya. Boleh nggak dicontohkan sedikit kira-kira Oke. pas dia bawain acaranya? Eh, Waduh, kayaknya malu-malu ini. Ya, jadi karakternya ya yang suka tuh ya. Pengen nggak suatu saat nanti kayak dia ininya, Pengen cara komunikasinya atau apa? Iya, bagus gitu. banget. Public speakingnya bagus, Pak. Pengen banget. Pengen banget ya. Jadi ini ya, nanti kita akan tunggu ya, podcast dari Siti Slilah ya, yang katanya terinspirasi dari Nadia Omara ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika podcast selanjutnya dia bisa storytelling lebih keren lagi. Iya. Terus YouTuber ini selain itu apa yang buat kamu terinspirasi? Yang berdampak pada hidup kamu apa? Kayak apa sih, orangnya tuh kayak murah senyum, terus setiap ngomong itu selalu nadanya rendah, lemah lembut gitu. Jadi ini ya kayak inspirasi banget lah karakternya Iya, itu. bagus. Idaman banget lah gitu. Iya. Terus yang membuat kamu berdampak ke kamu sendiri apa gitu tadi? Apa ya? Kamu nonton nih idolanya ini nih gitu, kok bisa sampai kayaknya ada dampak bagi saya. Kalau Rika tadi kan kayak aku jadi sayang banget sih sama diriku sendiri sebelum ke orang lain gitu. Kalau kamu apa gitu? Ke anuan apa? Lebih membaguskan public speakingnya sih, Pak. Oh, public speaking. Iya. Oke. Kalau misalnya Siti lebih suka cerita tentang apa? Kalau diri sendiri tertarik dengan cerita apa? Kalau ketawa nih komedi kayaknya. Enggak sih, Pak. Deketin mikrofonnya. Nah, apa? Hmm, Kalau suatu saat nanti kamu ada sesi storytelling ingin bercerita tentang apa? bisa Kisah kasih di sekolah. Bukan. mungkin kehidupan. Kehidupan apa?
masalah keluarga mungkin. Oh, masalah Kak. keluarga, Ya. tentang ini ya, tentang keluarga dan sebagainya. Oke, asik itu kayaknya. Oke, nanti kita akan tunggu ya. Ini boleh juga kalau nanti ada podcast mandiri dari ini, dari Siti nanti kalau misalnya kita nih. Jadi kalau Rika tadi Korea, BTS, ini ada Nadia Omara, seorang YouTuber, lebih ke ini ya, storytellingnya tadi ya, Iya. tentang komunikasi yang keren. Oke, itu dari Siti sudah. Kalau dari Gea dan Dinda, siapa yang mau duluan? Saya dulu, Mbak. Oke. Suaranya dideketin lagi mikrofonnya. Nah, pepetin aja. Saya mengidolakan Ria Ricis tuh karena Kedengaran suaranya. Mengidolakan Ria Ricis. Rivalnya ini juga berarti Nadia Omara kan YouTuber juga. iya, Pak. Mikrofonnya kurang dekat kata karena Oke, gimana? Saya mengidolakan Ria Ricis karena orangnya tuh sangat positif vibes gitu loh, Pak. Wow, positif vibes. Vibes. Oke. Iya sih, karena pembawaannya Ria Ricis itu kan ceria banget ya. Iya. Terus cara berpakaiannya juga sangat Oke, sebagai ini kalau saya sering lihat di YouTube itu juga sebagai tutor hijaber juga gitu ya. Iya nggak sih? Ya kan Iya. pakaian-pakaiannya gitu. Di sisi lain apa lagi yang membuat kamu suka dari ini Ria Ricis? ya. Kalau di YouTube itu sangat bikin apa ya, gamenya tuh sangat kocak, Pak. Oh, gamenya sangat kocak. Kamu juga tipe orang yang kocak nggak? Iya, Pak. Di Iya. sekolahan. Benar, Dia kan Kocak, Pak. benar. Tapi ya Kocak gitu. gitu. Kalau ajak ngomong tuh nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Diajak ngomong larinya kemana gitu. Iya. Ya mungkin ini ciri khas dari Gea mungkin ya. Iya, mungkin kan setiap orang beda-beda. Iya. Jangan marah Gea. Ini kan testimoni dari teman. Enggak mau. Oke, kalau misalnya Ria Ricis tadi dibilang gamesnya terus positif vibes banget ya. Terus yang berdampak kepada Gea ini apa? Karena kamu mengidolakan, kayaknya setelah saya mengidolakan Ria Ricis saya jadi semakin apa gitu. Ya cara berpakaiannya saya, Pak. Cara berpakaiannya. Sebelumnya gimana emangnya? Ya sebelumnya ya biasa aja, Pak. Ya biasa aja. Setelah mengidolakan Ricis jadi semakin Inspirasi banget. inspirasi banget, fashionable banget Iya. ya. Kayak hijab. Apa ya kayak busana muslim tapi kekinian gitu Iya, ya. lucu. Oke. Selain itu apa lagi? Selain dari segi pakaian, dari style, Gak ada, Pak. nggak ada. Kabarnya kan untuk Ria Ricis ini dia kalau nggak salah punya kakak juga ya kalau nggak salah. Ada, Pak. Nah, Dua. kakaknya yang saya tahu itu kalau nggak salah juga seorang ustazah terkenal. Iya kan? Ustazah terkenal gitu. Tahu nggak? Gak tahu Oh, nggak namanya. tahu ya. Saya nggak tahu juga namanya. Saya lupa. Pokoknya saya tahu juga setelah Ria Ricis mencuat itu, ternyata dia adalah adik dari ustazah siapa gitu. Jadi memang apa ya? Memang satu circle keluarga juga tuh memang ini sih positif vibes gitu ya. Iya. Heeh. Keluarga sih, Pak. Ada ini lagi, ada tambahan lagi yang betul-betul spesifik. Ini tadi tentang storytellingnya, komunikasinya. Rika tadi tentang cintai ususmu setiap hari gitu. Cintai dirimu setiap hari. Kalau Gea terhadap Ricis, Apa ya? Cara bicaranya sih, Pak. cara bicaranya, Iya. cara bicaranya gimana? Ya ramah gitu, Pak. Ramah. Kalau Ricis tuh memang saya lihat tuh kocak banget sih memang. Ya. Iya. Kalau Ceria. Gea kocaknya gimana? Rika ketawa. Jangan diberitahu. Ya mungkin bagi orang-orang yang kenal apa Gea sudah tahu ya karakternya gimana ya. Iya. Jadi ya kocak juga. Oke, ini dari Gea sudah. Sekarang kita lanjutkan ke perempuan di sebelah Rika. Oke, silakan. Kalau idola saya sendiri ada lumayan banyak. Satu Tapi doang. saya menyebutkan di sini satu, yaitu Bang Regi Pratama. Bang Regi Pratama. Siapa itu Bang Regi Pratama? Saya mau nanya tapi gak jadi. Dia itu seorang YouTuber gamers. Oh, YouTuber dan gamers juga. Oh, saya kira Rika tahu tadi. Rika juga mau nanya tadi. Seorang YouTuber gamer. Asalnya dari mana? Aduh, kurang tahu, Pak. Kurang tahu, tapi dia YouTuber ya. Dia YouTuber gamers apa? Free Fire. Free Fire. Oh. Kamu masuk kategori bocil FF juga bukan? Iya, benar, Pak, benar. Gak bercanda kan. Saya suka sekali sebutan itu loh. Itu lebih sebutan kayak asik kalau menurut saya gitu. Jadi siapa tadi?
Bang Regi. Regi. Apa yang membuat kamu suka dengan karakter dia? Dia tuh bisa menginspirasi gitu Pak, dari apa namanya tuh, kalau main game kayak gitu ya Bisa. ya kita bisa nurutin dia gimana mainnya, jadi kita bisa meningkatkan cara bermain kita. Meningkatkan cara bermain sekaligus skill juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya tadi kan ada inspirasi tentang storytelling, ini juga ada tentang apa tadi? Tentang si Gia tadi ada tentang karakter yang positif vibes-nya itu tadi, positive vibes-nya. Terus kalau misalnya Dinda gamersnya ini selain dari karakter apa tadi? Selain dari itu, pesan-pesan apa yang kamu ingat dari dia? Nggak ada sih Pak, ya saya cuman suka lihat YouTube-nya aja. Kalau misalnya lagi main game kayak gitu, live-nya gitu suka. Ganteng? Ya, tapi dia punya istri. Iya. Oke, rata-rata ini ya, yang cowok-cowok ya ganteng juga sih idolanya gitu. Oke, dari Dinda sudah, Rika sudah. Kalau dari Lofi dan dari Firman, nah dari siapa dulu ini kira-kira? Kameranya dong, ke operator juga. Nah, siap. Abang Lofi. dari Firman aja dulu deh. Oke, Firman. Siapa idola Anda? Wah, diri sendiri. Deketin mikrofonnya. Ini saya, Pak. Oke, ulangi lagi. Siapa inspirasi Anda tadi? Diri sendiri. Oke, ketika orang lain mengidolakan yang di luar ternyata Firman mengidolakan diri sendiri. Kenapa diri sendiri, Firman? Bangga akan diri sendiri. Kurang kedengaran, Firman. Diri, Pak. Cek. Ya, siap. Di sini Firman bangga akan diri sendiri. Oke, Firman. Ke kamera yang full deh, kamera plus operator tuh. Yang di atasnya. Iya. Nah, di sini ketika mengidolakan diri sendiri itu mirip dengan Rika tadi. Berarti ini aksi nyatanya dari punya Rika tadi, mencintai diri sendiri. Kenapa lebih ke diri sendiri, Firman? Bangga produk orang tua. Terus ketika orang lain kan mengidolakan di luar, yang diri sendiri itu inspirasinya gimana? Yang membuat kamu terinspirasi, wah kayaknya kenapa harus di luar? Ya udah saya diri sendiri gitu. Semenjak kapan itu? Ya lama sih, Pak. Lama sudah. Iya, Pak. Berapa ribu tahun sudah? Kalau diri sendiri itu kan bentuk rasa ini ya, rasa penghargaan terhadap diri gitu ya, terhadap diri kita sendiri. Jadi Ya, Pak. sudah seberapa persen kamu mencintai dirimu sendiri? 20%. Loh, 20%. Kenapa 20%? Soalnya suka nyakitin diri sendiri, Pak. Wah, bisa nyakitin diri sendiri. Apa itu yang membuat kamu menyakiti diri sendiri? Contohnya tidur jam 12 lewat. Nah, tidur larut malam lebih gitu. Terus Terus kayak itu. Oke. Ya ini Firman ini termasuk cowok ini ya, cowok tit. Ya itulah, kalau pesan dari Rika gimana, Rika? Mencintai diri sendiri itu tadi masih 20%. Menurut Rika gimana? Saran dari Rika? Enggak ada sih. Ya itu kan diri mereka sendiri. Waduh, Rika tetap pada pendirian dia sendiri. Dia tetap mencintai dirinya sendiri. Bahkan saran untuk orang masih Kan maksudnya kan kayak orang-orang kan beda-beda kan Pak, dari dia cara anunya. Ya, kalau dari saya Firman 20% itu perlu ditingkatkan, Firman. Ya, jadi ya minimal 85% lah. Ya 85% karena itu adalah bentuk apresiasi terhadap diri sendiri. Terus untuk hal-hal yang membuat kamu kurang menyayangi itu diperhatikan lagi. Ya, iya enggak? Oke, siap, Pak. Ya, karena saya tahu Firman juga nih orangnya. Oke, kalau Firman sudah, kalau Lofi namanya aja Lofi ya. Ya, idola saya kan, saya mau main game ya, idola saya suka main game juga. Ya, siapakah itu? Just No Limit. Just No Limit. Ya. Kabarnya dia kemarin sudah nikah. Iya, Pak. Ya, Sama nikah. Siska Kol. Siska Kol yang apa ya? Yang Mari kita coba. ya Marki Chop, mari kita coba. itu idola kamu banget. Ya, Just No Limit. Yang membuat kamu suka banget dengan dia, kenapa?
cara bermain game ya. Ya kan kayak mengasih tutorial hero gitu loh Pak di Mobile Legend. Saya belum bisa. Saya lihat tutorial di situ. Ya, belajar dari situ saya Pak. Belajar dari Just No Limit gitu ya. Iya. Nah, Just No Limit juga walaupun gamers dia juga bisa membuktikan ya, bisa Iya, membuktikan bisa menjadi sosok yang banyak dikenal juga. Bahkan sekarang dia juga satu circle pernikahan juga sesama YouTuber juga. Iya. Mari kita coba gitu. Oke, para pemirsa, ini tadi kita sudah menyampaikan beberapa idola ya, idola-idola dari anak 11 Soshum 1 ya. Jadi mudah-mudahan idola yang mereka sampaikan bisa seterusnya membuat gaya hidup mereka menjadi lebih baik ya, sama seperti yang Gea sampaikan tadi, positif vibes ya. Jadi nggak apa-apa, kita lebih suka apa panggilannya seperti itu, jadi lebih ini ya, lebih mengena gitu ya. Kalau Rika tadi cintai diri sendiri, kalau si Dinda tadi tentang apa ya, tentang ada pesan-pesannya saat gamers juga tadi ya, ada streamingnya. Terus si Siti tadi storytelling. Terus kalau Gea tadi lebih ke stylenya, outfitnya gitu. Dan kalau misalnya si siapa tadi itu Firman cintai diri sendiri, itu the best ya. Aksi nyata dari si Rika tadi. Terus si Lofi juga Just No Limit gitu ya. Intinya idola itu jangan sampai juga kita terlalu terlalu menuhankan juga. Maksudnya menuhankan itu terlalu berlebihan juga sampai akhirnya kita lupa dengan sesuatu yang lebih dekat dengan kita kadang-kadang ya. Boleh menginspirasi tapi jangan juga sampai lupakan orang-orang terdekat kita yang kadang-kadang itu juga sebenarnya selalu ada untuk kita tapi lupa kita apresiasi juga ya. Entah siapapun itu, apa orang-orang dekat kalian juga harus membuat mereka lebih nyaman. Jadi itu cocok juga menjadi idola kalau misalnya dari saya. Oke, ada tambahan dari kalian mungkin? Tidak ada? Kalau saya sih nggak ada, nggak tahu yang lain. Ya, Nggak ada. Firman, Lofi? Tidak ada? Cukup ya? Oke, terima kasih para pemirsa yang sudah menonton episode kali ini, episode tentang idola ya. Komen di bawah ini idola kalian siapa? Jangan lupa komen. Nanti buat kita saling, nggak, kalau misalnya ada yang idola tentang Korea, spill tokoh kesukaan kalian ya. Kalau misalnya youtuber yang tadi kayak youtuber gamers, outfit apa dan sebagainya, komen juga di bawah kalau misalnya bisa menginspirasi kalian. Oke, cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan sampai dimasukkan ke dalam hati kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di podcast Bamega yang selanjutnya. Bye bye. Oke, klik closing.